Selamat datang kembali semuanya. Pembangkit listrik tenaga panas mengubah panas menjadi listrik menggunakan mesin siklus tertutup yang berjalan terus-menerus di bawah tekanan dan suhu tertentu. Panas meningkatkan energi fluida kerja. Fluida kerja yang berenergi ini kemudian bergerak melalui turbin yang mengubah gerakan termal menjadi putaran poros. Proses ini berlaku terlepas dari jenis fluida yang digunakan. Selama lebih dari 1 abad, sistem uap mendominasi karena operator dapat merebus air, mengembangkan uap, mengembunkan cairan, dan memompa air dengan peralatan yang sudah ada. Kini, operator berusaha membuat peralatan yang ringkas dengan mengurangi kerja kompresi dan memperpendek jalur aliran. Fluida kerja yang berbeda kini menantang sistem uap. Fluida kerja ini mengalami perubahan densitas yang kuat dengan tekanan dan suhu di atas titik kritisnya. Perubahan tekanan yang kecil dapat memampatkan fluida dengan energi yang lebih sedikit. Fluida padat ini kemudian dialirkan melalui tahapan turbin dengan saluran yang lebih pendek. Tindakan ini mengurangi ukuran peralatan sambil mempertahankan keluaran daya. Beberapa pembangkit percontohan beroperasi hari ini, sementara sistem komersial yang lebih besar masih dalam tahap pengembangan. Perubahan ini menambahkan metode kedua untuk mengubah panas menjadi putaran tanpa mengganti pembangkit yang sudah ada. Di pembangkit listrik siklus tertutup, fluida kerja bersirkulasi terus-menerus melalui kompresor, pemanas, turbin, dan penukar panas untuk menghasilkan listrik. Siklus ini menjaga fluida yang sama tetap bergerak, alih-alih mengonsumsinya. Sistem CO2 superkritis menggunakan urutan yang sama dengan tata letak yang berbeda. Kompresor menaikkan tekanan fluida sementara fluida tetap padat. Pemanas menambahkan energi sampai fluida melewati titik kritis. Turbin mengembangkan fluida berenergi dan memutar poros. Penukar panas kemudian menghilangkan sisa panas agar kompresor dapat mengulangi siklus. Langkah-langkah ini berulang selama operasi. Kepadatan fluida yang tinggi memungkinkan perancang untuk memperpendek komponen dan mempersempit saluran aliran. Saluran yang lebih pendek memindahkan energi dalam jarak yang lebih kecil. Beberapa instalasi percontohan beroperasi saat ini, dan sistem skala utilitas direncanakan untuk penerapan di masa mendatang. Penerapan ini mencerminkan bagaimana perilaku fluida menentukan dimensi turbin dan ukuran kompresor. Pembangkit listrik tenaga uap konvensional mengandalkan ketel uap, turbin, kondensor, dan pompa untuk mengalirkan air antara fase cair dan uap. Ketel uap memanaskan air untuk menghasilkan uap. Turbin mengembangkan uap untuk menghasilkan kerja. Kondensor mendinginkan uap menjadi cair, dan pompa mengalirkan cairan kembali ke ketel uap. Setiap perubahan fase menambah perangkat keras dan menghabiskan energi. Siklus CO2 superkritis menghilangkan perubahan fase dari operasi normal. Setelah fluida melewati titik kritis, fluida tetap padat di seluruh siklus. Aliran satu fase yang padat menghilangkan kebutuhan akan kondensor dan pompa besar. Kompresor kemudian menaikkan tekanan dengan masukan energi yang lebih sedikit. Turbin menerima aliran padat yang stabil dan mengubah tekanan menjadi putaran dengan lebih sedikit kerugian. Penukar panas memindahkan energi tanpa mendidihkan atau mengembungkan fluida. Tindakan ini mengurangi ukuran peralatan dan kehilangan energi sambil mempertahankan tata letak siklus tertutup. Beberapa fasilitas uji beroperasi saat ini, dan pembangkit yang lebih besar dijadwalkan untuk dibangun di masa mendatang. Perilaku fluida internal menentukan dimensi komponen dan batas operasi. Mohon berlangganan. Turbin tenaga industri mengubah aliran fluida bertekanan menjadi putaran poros di dalam selubung tertutup. Ketika CO2 superkritis menggantikan uap, fluida membawa lebih banyak massa dalam volume yang lebih kecil. Kepadatan massa memungkinkan perancang untuk memperpendek tahap turbin sambil mempertahankan kecepatan putar. Tahapan yang lebih pendek mengurangi tekanan lentur pada poros. Bantalan dan segel kemudian menjepit poros yang berputar dalam celah sempit untuk mencegah kebocoran. Tindakan penjepitan ini menetapkan batas operasional jangka panjang. Bahan harus tahan panas dan kontak terus-menerus dengan CO2 yang padat. Siemens, Munich, mengembangkan arsitektur turbin yang beroperasi dalam kondisi ini. Selubung yang lebih kecil mengurangi tekanan pada rumah turbin. Selama penyalaan, pemanas dan pendingin menyesuaikan lebih sedikit material yang memperpendek waktu pemanasan. Turbin uap mengikuti tata letak yang sudah ada. Sementara turbin CO2 superkritis menggunakan tata letak yang sesuai dengan aliran fluida padat. Dalam siklus daya, kompresor meningkatkan tekanan fluida sebelum turbin mengubahnya menjadi energi. Dalam sistem karbon dioksida superkritis, kompresor bekerja pada fluida yang padat. Dekat titik kritis, kompresor meningkatkan tekanan dengan masukan energi yang lebih sedikit. Tindakan ini mengurangi kerugian sebelum ekspansi.
Insinyur menempatkan tahapan kompresor untuk menjaga kepadatan dalam rentang yang sempit. AB, Zurich, memproduksi sistem kompresor untuk kondisi ini. Sistem kontrol mengatur tekanan secara langsung di setiap tahap. Energi kompresi yang lebih rendah menyisakan lebih banyak panas yang tersedia untuk turbin. Sistem uap menggunakan pompa untuk memindahkan cairan setelah kondensasi. Siklus karbon dioksida superkritis justru mengalirkan fluida padat melalui kompresor ringkas yang menjaga aliran tetap kontinu. Kecepatan kompresor dan kecepatan turbin bersama-sama menentukan batas tekanan dan keluaran siklus. Penukar panas yang ringkas dalam sistem tenaga canggih memindahkan energi panas di bawah tekanan dan suhu tinggi. Fluida padat mengalir melalui saluran sempit dan bersentuhan dengan dinding logam dalam jarak pendek. Kontak ini memindahkan panas dengan efisien. Tekanan menjaga fluida dalam satu fase sementara pemanas dan pendingin menambah atau menghilangkan energi. Perubahan suhu yang cepat tetap menciptakan tekanan. Para desainer membentuk saluran dan memilih bahan untuk membatasi pemuaian dan penyusutan. GE Research, Niskayuna, menguji desain penukar panas yang tahan tekanan sambil memungkinkan pergerakan termal. Perbedaan suhu yang berkurang di seluruh dinding mengurangi tekanan. Tekanan yang lebih rendah memperpanjang umur komponen. Tindakan ini memungkinkan penukar panas terhubung ke sumber panas bersuhu tinggi. Reaktor nuklir canggih menghasilkan suhu keluaran yang langsung memberi daya pada peralatan konversi energi. Siklus daya CO2 superkritis cocok dengan rentang suhu ini. Panas mengalir dari reaktor ke dalam sirkuit CO2 tanpa mengubah air menjadi uap. Menghilangkan sirkuit perantara mempersingkat jalur panas dan mengurangi kerugian. TerraPower, yang berlokasi di Bellevue, mengembangkan konsep reaktor yang mengalirkan panas langsung ke dalam siklus fluida padat. Konsep reaktor masih dalam tahap pengembangan. Pengujian komponen dilakukan untuk memverifikasi operasi. Pengujian ini mendukung hubungan langsung antara reaktor dan siklus daya fluida padat. Tempat-tempat industri dan fasilitas energi mengeluarkan energi panas selama operasi normal. Panas yang dikeluarkan itu punya rentang suhu yang luas loh. Nah, siklus karbon dioksida superkritis ini dirancang untuk menerima panas di seluruh rentang suhu itu. Pembangkit listrik tenaga surya terkonsentrasi bisa menyalurkan panas bersuhu tinggi langsung ke dalam siklus fluida padat. Proses industri juga mengeluarkan panas sisa pada suhu yang lebih rendah. Siklus fluida padat masih bisa mengambil energi karena kompresor dan turbin bekerja efisien dengan aliran padat. Laboratorium Nasional Sandia di Albuquerque punya fasilitas pengujian untuk aplikasi-aplikasi ini loh. Turbin mengubah panas yang didapat kembali menjadi putaran, dan peralatan yang ringkas ini bisa muat di tempat yang terbatas. Semua tindakan ini menunjukkan bahwa siklus karbon dioksida superkritis bisa menerima berbagai masukan panas. Peralatan tenaga bertekanan yang beroperasi dengan fluida padat harus tetap tersegel dan dapat dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Ini sangat penting. Struktur penahanan dirancang untuk menahan tekanan dan mencegah kebocoran. Segel poros mengisolasi bagian yang berputar sambil tetap memungkinkan gerakan. Sistem kontrol digunakan untuk mengatur tekanan dan suhu selama perubahan beban. Bahan-bahan itu sendiri harus tahan terhadap interaksi kimia dan kelelahan selama terpapar. Sekarang, pengujian mengukur daya tahan, bukan hanya fungsi dasar. Jam operasional menghasilkan data yang membantu menentukan batas aman. Para insinyur terus mendesain ulang segel dan menyetel kontrol untuk mengatasi tekanan yang teramati. Seluruh urutan ini mencerminkan teknologi tenaga terdahulu yang stabil melalui operasi yang diperpanjang. Perusahaan listrik dan pengembang energi mengevaluasi siklus daya baru menggunakan data dari peralatan yang beroperasi. Para pengembang mengukur keluaran, waktu operasi, dan perilaku integrasi sebelum memilih siklus. Siklus daya karbon dioksida superkritis bergerak dari demonstrasi menuju penerapan yang lebih luas seiring dengan semakin banyaknya data yang terkumpul. Setiap instalasi menyesuaikan geometri komponen dan pengaturan operasi, dan penyesuaian ini membantu mengurangi ketidakpastian. Sistem ini tidak menggantikan pembangkit uap, tetapi menambah pilihan di mana tata letak yang ringkas dan aliran fluida padat sesuai dengan batasan lokasi. Seiring dengan meningkatnya adopsi, produsen mengulang langkah-langkah fabrikasi dalam skala besar. Pengulangan ini menurunkan biaya unit tanpa perlu mendesain ulang. Seiring waktu, operator mulai mendefinisikan pembangkit berdasarkan bagaimana peralatan mengontrol suhu dan tekanan di dalam loop tertutup. Fluida kerja menjadi elemen yang dapat dipilih, bukan pilihan yang tetap. Tring sa spoke de ontoon, mon so farang chin.